my channel. Di video kali ini aku akan bahas novel karya salah satu penulis favorit aku, yaitu Keigo Higashino Sensei. Setelah beberapa waktu lalu aku pernah review beberapa karya-karya beliau. Kali ini aku akan bahas salah satu novelnya berjudul Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama. Aku tahu ada karya terbaru beliau yang baru aja terbit, yaitu Angsa dan Kelelawar. Cuma aku memang belum berkesempatan untuk mempunyai bukunya dan baca. Jadi kita review yang Black Showman ini dulu ya. Tapi sebelum lanjut ke reviewnya, aku pengen minta maaf sekaligus disclaimer untuk teman-teman. Kalau misalnya nanti ada suara atau background musik, suara orang berseliweran, suara motor-motor, karena tetangga aku tuh lagi hajatan guys, jadi memang banyak tamu yang berdatangan. Tapi kalau aku nunda-nunda filming terus, takutnya juga nggak jadi-jadi, karena kegiatan aku pribadi agendanya itu akhir-akhir ini agak lumayan padat gitu ya. Jadi untuk mencari waktu yang benar-benar luang untuk filming juga agak susah. Jadi semoga teman-teman tetap berkenan dan apa yang aku sampaikan ini bisa dengan mudah diterima oleh teman-teman. So without any further ado, langsung aja yuk ke reviewnya. Black Showman mengangkat kisah cerita tentang seorang guru yang ditemukan tewas di halaman belakang rumahnya. Setelah dilakukan investigasi, pihak kepolisian ini kemudian menyimpulkan bahwa kematian tersebut merupakan suatu kasus pembunuhan. Lalu anak korban yaitu Mayo yang bekerja di Tokyo pun akhirnya kembali pulang ke kampung halamannya untuk melihat bagaimana kondisi dari jenazah ayahnya. Selain sebagai keluarga yang berduka, Mayo ini juga berniat untuk mencari pencerahan atas kematian dari ayahnya tersebut yang katanya dinyatakan sebagai kasus pembunuhan. Tapi memang jawaban dari pihak kepolisian ini memang tidak begitu memuaskan terkait dengan kasus kematian ayah Mayo, karena pihak kepolisian ini masih enggan untuk memberitahukan detail-detail penyelidikannya. Hingga kemudian paman Mayo alias adik korban bernama Takeshi akhirnya datang. Merasa tidak puas dengan jawaban dan juga kinerja dari pihak kepolisian, Takeshi yang dulunya berprofesi sebagai seorang pesulap lalu berinisiatif untuk mencari kebenaran di balik kematian kakaknya bersama dengan Mayo. Berhasilkah mereka berdua menemukan siapa pelaku dan motif pembunuhannya? Teman-teman bisa cari tahu jawabannya dengan membaca novel Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama. Awalnya aku expect pengen ada gitu tokoh detektif Kaga di dalam novel ini, tapi ternyata nggak ada. Namun meski tokoh detektif Kaga ini memang tidak dimunculkan di novel ini, aku cukup terkesan dengan peran dari tokoh bernama Takeshi. Walau dia ini hanya tokoh masyarakat sipil biasa, tapi Takeshi memiliki kekritisan dan daya analisis yang lebih tajam dibanding pihak kepolisian. Kepribadiannya yang eksentrik juga cukup mencuri perhatian karena alur penyelidikan di kasus ini juga jadi makin seru. Apalagi backgroundnya sebagai mantan pesulap membuat Takeshi memasukkan trik-triknya ke dalam penyelidikan. Aku yakin sih pembaca juga pasti akan dibuat terkesan dengan bagaimana cara Takeshi ini menggali informasi dan juga menyusun analisisnya. Untuk alur ceritanya, menurutku di novel ini lumayan cukup lambat karena proses penyelidikannya dan juga penentuan suspek-suspek di dalam sini itu baru terasa lebih intens dan mengerucut pada pertengahan bagian novel. Tapi plusnya, memang kondisi setelah penemuan jasad korban, khususnya bagaimana keadaan Mayo setelah dikabari bahwa ayahnya meninggal, hingga proses penyelidikan itu menjadi lebih detail. Plotnya juga lumayan mengingatkan aku dengan karya beliau yang lain berjudul The Newcomer yang pernah aku review juga yang ini. Karena di kasus ini dan juga penyelidikannya itu melibatkan banyak tokoh, yaitu teman-teman Mayo. Selain itu, permasalahan individu tiap tokohnya juga turut disorot. Tapi buat aku yang memang belum begitu terbiasa dengan nama-nama Jepang, di novel ini yang notabene-nya melibatkan banyak tokoh agak cukup bikin PR untuk aku bisa mengingat dan menghafal nama-nama tiap tokohnya. Kemudian untuk twist dan motif pelaku,
Menurut aku ya, sebenarnya tidak terlalu mengejutkan ya ketika hal itu diungkap. Tapi aku suka bagaimana cara penulis ini menyampaikannya dengan cukup realistis. Selain itu, aku juga suka bagaimana penulis ini memaparkan Takeshi ketika dia membuat pertunjukan ala-ala untuk menangkap pelaku. Wah, itu keren banget dan aku suka. Oh ya, jadi selama proses penyelidikan, Takeshi ini memang cukup jarang membeberkan hasil temuan maupun analisisnya kepada Mayo. Bahkan hingga identitas pelaku itu akhirnya terungkap pun, Mayo masih belum mengetahui detail-detail kenapa pamannya ini bisa mendapatkan kesimpulan seperti itu. Aku kira itu akan menjadi seperti sebuah pertanyaan besar setelah menutup bukunya, tapi ternyata hal tersebut dijelaskan pada bagian menjelang ending, meskipun ya nggak dijelaskan secara detail-detail amat. Tapi menurut aku sudah cukup menjawab rasa penasaran pembaca. Cuma kemudian yang menjadi pertanyaan itu justru terkait dengan hubungan Mayo dan Kenta, yang menurut aku kayak hubungan mereka agak-agak misterius gimana gitu. Sampai aku selesai baca pun aku masih kepo sebenarnya apa sih yang terjadi di balik hubungan mereka berdua. Tentu saja secara keseluruhan aku suka banget dengan novel ini. Kayaknya tuh novel-novel karya Keigo Higashino kayak nggak pernah gagal gitu ya. Dan untuk novel ini aku kasih rate 4,7 dari 5 bintang. Aku juga cukup merekomendasikan teman-teman untuk baca novel ini. Dan buat teman-teman yang sudah baca, gimana kesan dan pesan kalian? Coba tinggalkan di kolom komen bawah ya. And I think that's all for today's video. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga bisa menambah referensi bacaan teman-teman. Dan kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video baru dari aku. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Annyeong!